Ada sukacita pasti pagi hari ini, amin. Kita semua adalah umat-umat pemenang karena hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna di setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seminggu yang telah berlalu kita lewati dengan berbagai macam warna hidup. Ada suka, ada duka, ada sakit, ada sehat. Tapi kalau hari ini kita boleh ada, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebelum lebih jauh dalam kita beribadah di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu dengan kesungguhan hatimu. Katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji Yesus, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Layakan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan membawa puji-pujian kami, membawa penyembahan kami hanya untuk Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini kami di hadapan Tuhan, dan kami percaya ibadah ini milik Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
melihat tahta kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat Tuhan, katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kasih-Mu Tuhan, haleluya.
kasih Tuhan, glory bagi nama-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kami di hadapan Tuhan. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Kami mau sujud meninggikan nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia tangannya bawa hidup kami. Kami terima anugerah Tuhan. Dan bebas, nyatakan di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengubah setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih sungguh katakan sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, bahagia setiap hati kami. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Jemaat Tuhan katakan sujud di altarnya. Sujud. Ini kami di hadapan Tuhan. Kami gak punya apa-apa Tuhan di hadapan-Mu, tapi kami bawa hidup kami. Kami mau bawa seluruh keberadaan kami Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, sujud. Ini kami Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami terima anugerah Tuhan. Kami terima pengampunan dari Tuhan. Dan bebas.
mujizat Tuhan terjadi atas hidupku dan hidupmu. Mujizat terjadi atas gereja GKI Karma Family Church. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bangku-bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan jiwa untuk gereja ini, untuk kemuliaan nama Yesus. Kami akan terus memuji Tuhan. Kami akan terus meninggikan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak dipuji. Karena Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus namanya. Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Kami akan terus meninggikan nama Yesus, memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi nama Yesus. Semua umat Tuhan yang masih mau memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita masih gak apa-apa ya, bersauna gitu kan. Tadi aku sempat dikomplain sama ibu koordinator, katanya makin seger gitu ya bu koordinator ya. Terus ditambah suasana sauna ini membuat kita makin seger. Amin. Haleluya. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Haleluya. Mari bertepuk tangan, boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Amin. Katakan. Kekuatanmu, tunjukkanlah kuasa-Mu. Mari kita serahkan semua musuh. Tuhan selamatkan umat-Mu. Sama-sama katakan. Allah dahsyat.
Belum capek memuji Tuhan? Sudah capek? Oh belum. Pak Geri masih bersemangat ya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Geri. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi bekal hidup kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Tanpa firman Tuhan, kita mungkin akan jatuh, akan tersesat. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dikuatkan. Kita akan terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu dan Tuhan sangat amat tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah kami benar mengasihi Tuhan? Apakah kami dengan melayani Tuhan, dengan datang beribadah kepada Tuhan, kami sudah mengasihi Tuhan? Apakah benar motivasi kami dalam pelayanan, dalam ibadah kami? Kalau motivasi kami salah ya Bapak, tolong kembalikan motivasi kami. Motivasi yang benar, motivasi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, benar Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi. Katakan, selidiki aku, selidiki ya, lihat hatiku. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Selidiki ya, lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Biarlah ini menjadi suatu ikrar janji kami Tuhan. Kami ingin setia, kami ingin Tuhan ajar kami, didik kami, untuk kami selalu diperbarui dalam hidup kami. Karena yang telah kami lihat, Tuhan begitu setia di saat kami kurang setia di hadapan-Mu. Engkau selalu baik, teramat baik di saat kami kurang baik di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan masih perkenankan kami ada di tempat ini, di gereja-Mu, GKI Kana Family Church. Tuhan berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan memberikan penghiburan, sukacita, dan berkat yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Dan hamba sebentar Tuhan menyerahkan hidupku, pelayananku Tuhan saat ini dalam hadirat-Mu. Hamba yang terbatas namun kuasa-Mu yang tidak terbatas, biarlah berkuasa atas hidupku Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu ini. Biarlah suara Tuhan saja yang mau kami dengar. Dan biarlah Tuhan pakai pikiranku dengan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kami pada hari ini, itu boleh sampai melalui kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Umat-umat Allah yang telah diberkati bersama kita katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa apanya nih? Luar biasa penatnya hidup atau luar biasa berkat kasih anugerah Tuhan itu? Percuma ya. Haleluya, puji Tuhan. Hari Rabu kemarin kita udah pesta demokrasi. Bahasanya pesta demokrasi, kalau kata medsos bilang pilih apa Bapak? Pilih yang pilih gemoy atau pilih yang begini atau yang sering pakai baju putih katanya. Tapi hari ini dress code kita warna biru, nggak ada maksud apa-apa ya. Nggak ada maksud untuk hal tersebut ya. Oke. Saya percaya, kita percaya bersama dan kita mau berdoa bersama nanti apapun pilihan daripada masyarakat, kita berdoa sama Tuhan. Anak-anak Tuhan hanya bisa berdoa, hanya bisa, ya puji Tuhan di sini nggak ada yang golput kemarin ya, nggak ada, udah pakai hak suaranya. Kita hanya bisa berdoa sama Tuhan, apapun keputusannya, apapun problematika yang sedang terjadi. Namun kita berdoa sama Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesejahteraan di dalam bangsa Indonesia ini. Amin. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Yang sudah dapat katakan amin, saya diberkati Tuhan. Amin. Saya minta sponsoriannya dalam membacanya. Saya baca di ayat yang ke-30, nanti Bapak Ibu yang selanjutnya. Ayat 34 sampai dengan 40. Oke. Matius 22 ayat 34. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap bapamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diberkatilah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan, mengaplikasikannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, nats ini, perikop ini menceritakan bagaimana Yesus sedang diadili, sedang dicobai oleh beberapa 3 tokoh utama, yaitu ada orang Imam Farisi, Imam Saduki, dan juga ahli Taurat. Bapak Ibu tahu cerita ini? Kira-kira kenapa sih kok orang Farisi, ahli Taurat, dan Saduki itu benci banget sama Yesus? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang tahu? Orang ahli Taurat sangat benci sama Yesus karena kenapa? Karena Yesus menurut hukum Yahudi melakukan sebuah pelanggaran agama. Dia mengaku bahwa saya ini utusan Allah, anak Allah. Hukum Yahudi ketika hal ini dikatakan oleh Yesus, ini suatu penghujatan yang besar menurut hukum Yahudi. Namun sesuai dengan kehendak Allah, Yesus harus datang dan harus tergenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kedua, kenapa sih benci banget orang-orang ahli hukum Taurat ini kepada Yesus? Karena sekalipun mereka mengajarkan kebenaran ataupun mengakui kebenaran, tapi ahli Taurat ini tidak mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Iyalah, di sini dikatakan kalau Tuhan bilang, kalau hukum Tuhan bilang kejahatan balas dengan kejahatan, kebaikan. Susah nggak Pak Bu? Susah. Kejahatan sama kebaikan. Gimana asalnya? Gimana ininya? Kalau kejahatan dengan kejahatan udah biasa. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena itu, pada siang hari ini saya mengajak kita semua, ada 2 hal penting. Tadi natsnya berkata, hukum yang terutama. Hukum yang terutama berarti hukum yang penting, hukum yang khusus, hukum yang harus kita lakukan sebagai ngakunya anak Tuhan. Amin. Ya kalau kita bukan anak Tuhan sih, kita nggak perlu untuk hidup dalam kasih. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, itu harus, anak-anak Tuhan harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita lihat di ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu Saudara, saya mau lempar pertanyaan lagi. Mengapa sih kita mengasihi Tuhan? Penting gak sih mengasihi Tuhan? Kenapa Pak? Bu? Karena Dia menciptakan kita. Oke, ada lagi yang bisa bantu saya? Kenapa sih kok kita harus mengasihi Tuhan? Bu? Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Oke, kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ke-8. Satu orang ada yang bisa bantu saya membacakannya? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita nggak hidup di dalam kasih, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, berarti kita anak siapa nih? Asalnya dari mana? Amin. Biarlah hari ini menjadi perenungan kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Hal ini nggak bisa dibagi-bagi, Bu. Hati kita terikat akan dunia ini, tapi mengaku pikiran kita, jiwa kita merindukan Tuhan. Hati kita terikat pada mamon, tapi pikiran dan jiwa kita ngakunya mengasihi Tuhan. Hal ini nggak bisa dipisahkan. Seperti motor, ada bensin, ada roda, tapi nggak ada olinya, nggak ada mesinnya. Sama aja nggak bisa jalan. Begitu hal ini juga dengan hal ini, ketika kita mengaku kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, di saat kita ibadah, kita mengaku hati kita ingin merasakan hadirat Tuhan, kita rindu sama Tuhan, tapi perasaan dan pikiran kita melayang. Wah, nanti gue ibadah mau kemana ya? Mau ke mall ya? Enakan makan apa ya habis ibadah? Cucian gue udah kering belum ya? Atau Shopee gue udah dimasuk keranjang belum ya? Gimana bayarnya? Jadi apa ya? Suatu hal yang lucu ketika kita mengaku dengan hati kita namun tidak sesuai pikiran dan jiwa kita. Hal ini harus melekat erat dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata seperti ini di dalam Roma 12 ayat 1 yang kedua. Sudah dapat, katakan amin. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Mengasihi Tuhan berarti seluruh pikiran kita, seluruh jiwa kita, seluruh akal budi kita itu hanya untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu jatuh cinta sama seseorang, pasti kelakuannya berubah saat itu juga. Ketika senyum-senyum sendiri, lihat handphone, kebayang mukanya mau makan, itu tempe jadi orang jadinya tuh. Kepikir terus. Nah, berbicara mengasihi Tuhan, lebih lagi kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu Paulus mengatakan kepada bangsa Romawi, kalau engkau mau ibadahmu yang sejati adalah kau harus mempersembahkan tubuhmu, jiwamu, rohmu dengan menjadi dengan tidak mengikuti apa kata dunia ini. Di ayat yang kedua tadi dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita telah memberikan seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, kita tahu Bapak Ibu, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang enggak, apa yang membuat Tuhan senang, kita ngerti Bapak Ibu. Kita memahami enggak, jadi enggak usah Tuhan, kalau kayak gini boleh enggak ya? Kalau gue kerjaan gue kayak gini,
nanti mengganggu pelayanan gue, boleh nggak ya? Udah jelas-jelas Tuhan nggak senang ketika ibadah dan pelayanan kita terganggu. Itu kan jadi apa ya? Jadi satu hal yang membuat kita merasa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi mengasihi Tuhan, mari persembahkan hidupmu, seluruh hidupmu hanya untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua, di ayat yang ke-39, saya bacakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan orang tersebut. Amin. Ini udah tidur apa masih nyimak? Mengasihi sesama berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang orang tersebut. Kita ingat bagaimana pelakuan Yesus ketika ia ketemu dengan seorang pelacur. Ketika orang-orang ahli Taurat udah ingin menghabisi dia, melempar batu. Tapi Yesus datang di tengah-tengah itu dan berkata, siapa yang gak pernah ngelakuin dosa, siapa yang gak pernah ngelakuin pelanggaran, lempar duluan. Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali kita cepat banget untuk menghakimi seseorang. Ya iyalah, lo emang dari keluarga yang gak bener sih. Ya iyalah, hidup lo kayak begini karena lo, pendidikan lo seperti apa. Lo dari latar belakang seperti apa. Seringkali kita menghakimi orang, cepat banget mulut kita menghakimi orang. Dan kita ingat juga bagaimana Yesus bersama dengan Zakeus. Ingat ceritanya Bapak Ibu? Seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang di sekitarnya karena pekerjaannya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus datang, Yesus menghampiri dan Yesus duduk makan di rumah orang Zakeus. Orang yang bernama Zakeus. Bapak Ibu, dampak dalam berbuat baik sama orang lain bukan hanya kita rasakan saat ini juga. Pernah ngerasain ketika, oh ini anak Ibu Yuli, pantesan. Ini baik banget, saya kenal banget dengan Ibu Yuli. Oh iya, saya tolong ya, apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa saya tolong buat kamu. Tapi ketika, oh ini anak Ibu Yuli, pantesan, ini anaknya kayak gini banget. Pantesan, kok begini ya cara tindakannya. Mari Pak Bu, buah yang kita tanam hari ini, kasih yang kita tanam sesama manusia hari ini, itu akan berdampak panjang. Itu akan mendapatkan reward yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin gak hari ini kita nerimanya. Mungkin hari esok, minggu depan, dan sampai anak cucu kita itu dapat apa yang telah kita tabur dalam hal mengasihi. Mengasihi sesama berarti menghilangkan kompetisi di dalam hidup ini. Apa tuh Pak maksudnya? Sadar nggak sadar, sistem dunia ini dari sekolah kita udah udah diprogramkan siapa yang dapat ranking paling tinggi itulah yang terbaik. Kalau saja kita nggak bisa dapat ranking tersebut, mulai iri dengan teman kita, iri dengan sahabat kita. Kenapa ya? Kok saya nggak bisa dapat ranking tersebut? Ternyata iblis bisa pakai celah itu. Kalau ini misalnya ini bukan pengandaian aja ya. Ketika orang tua tersebut adalah donatur sekolah terhebat, sekolah tersebut,
Bisa saja kan, dengan cara apapun, gue gak mau anak gue harus ranking nomor 1. Dari situlah mulai kompetisi dalam hidup ini. Secara gak sadar, otak kita dirangkai, otak kita diprogram untuk menjadi, gue pengen terbaik. Dunia ini kan kita hebat baru mengakui, kita berkuasa baru orang-orang mengakui. Nah, masuk lagi juga dalam jabatan di kantor, pekerjaan. Bisa saja Bapak Ibu ketika melihat salary teman kita lebih tinggi, wah syal, teman gue lebih banyak gajinya. Gimana kalau kita nggak jaga hati, kalau kita nggak jaga pikiran, kalau nggak kita jaga hubungan kita sama Tuhan, bisa aja. Awas lo ya, suatu hari nanti lu yang ada di bawah gua. Bisa saja Bapak Ibu. Mengasihi sesama menghilangkan yang namanya kompetisi dalam hidup ini. Karena mau nggak mau, sadar nggak sadar, dunia ini sedang mengacu pada kompetisi. Siapa yang hebat, itulah yang diakuin sama dunia. Lebih baik diakui sama dunia atau kerajaan sorga Bapak Ibu? Dua-duanya ya. Terserah kalau namanya. Saya nggak bilang kalau anak Tuhan itu harus miskin, anak Tuhan itu harus gagal, anak Tuhan itu harus nggak tercapai semua cita-citanya. Tapi saya mengingatkan hari ini bahwa yuk, hidup kita dirancangkan Tuhan bukan untuk berkompetisi Bapak Ibu. Bukan untuk sikut kanan kiri, bukan untuk hajar orang, untuk dia ada di bawah posisi kita. Tidak, Tuhan gak merancangkan hal itu. Tapi Tuhan ingin kita menjadi berkat, kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin, Ibu. 4 tahun sudah saya sebagai pekerja di jalanan. Ini hari ini aja nih kayak gini nih gaya ini. Gantengnya hari Minggu doang. Kalau hari biasa mah ampun, debu semua. Ya, saya sebagai driver online, driver Gojek, saya melihat bagaimana orang-orang yang mulai berdasi sampai yang gak berdasi, amburadul, kelihatan orang sih, wah lu gak punya masa depan loh. Niat-niat banyak orang-orang yang seperti itu. Namun saya melihat Bapak Ibu, bagaimana tindakan orang-orang yang berdasi sama orang-orang yang mungkin dianggap nggak penting dalam dunia ini. Banyak saya melihat, mohon maaf, mudah-mudahan sih saya salah ya. Kenapa sepupu kita yang lebih banyak ada di jalanan? Mohon maaf, tapi beberapa tempat yang saya ada saat itu, saat saya narik, saat saya mengambil orderan, saya melihat, bahkan sambil menunggu orderan saya melihat bagaimana orang-orang yang ya ternyata sepupu-sepupu kita yang banyak turun di dalam jalanan. Apapun maksud tujuannya ya. Tapi saya lihat ada Jumat Berkah, ada mereka juga enggak mandang gitu, enggak nanya, Mas Muslim apa enggak? Saya pun sering dikasih, dapat juga. Saya enggak pernah ditanya, Mas Kristen apa Muslim? Mereka enggak nanya akan hal itu. Tapi kenapa anak-anak Tuhan hari ini? Ya mudah-mudahan saya salah melihat. Mudah-mudahan saya salah sangka bahwa yuk orang-orang di luar sana masih banyak membutuhkan tangan-tangan kita. Hidup ini
bukan cerita tentang hidup kita aja bersama keluarga. Hidup ini Tuhan sudah rancangkan bagaimana kita mengasihi sesama, mengasihi di sekitar kita. Jangan hanya sekedar simpati, jangan hanya sekedar kasihan ya, mungkin dia gak makan ya. Ya terus apa yang bisa lu perbuat untuk mereka? Lakukanlah. Saya pun memberi, tapi kalau berbicara dengan materi saya terbatas. Biasanya istri saya tuh yang ada di belakang, dia ngingetin, "Yang, tadi ngeliat bapak-bapak yang bawa tongkat gak jualan dagangan? Ah, lu ngomongnya udah di jauh, gimana gue pengen balik lagi." Dan dia bilang, "Yang gimana kalau kita sisihkan setiap seminggu?" Ya udah boleh. Dia lebih peka daripada saya sebenarnya. Melihat orang-orang, dia melihat bagaimana keadaan hidup orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Mungkin, mohon maaf, uang 5.000, uang 10.000 nggak berarti buat kita. Mungkin ada yang keselip di tempat tidur, ada yang jatuh ke lantai pakai segala macam. Tapi Pak Bu, saya ingatkan, seberapa rupiah pun ternyata orang-orang di luar sana ada yang lebih membutuhkannya. Oke, hari ini yuk kita introspeksi diri kita, bukan hanya hubungan intim kita sama Tuhan yang Tuhan kehendaki. Bagus kalau kita melayani, kita berdoa, kita rajin baca Alkitab, kita pelayanan, udah berpuluh-puluh tahun, tapi kalau hati kita enggak pernah mengasihi sesama manusia, buat apa? Ini adalah poin yang enggak kalah pentingnya sama kasihilah Tuhan Allahmu. Yesus berkata seperti itu. Hal ini enggak kalah pentingnya mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih, kita hidup di dalam kasih terhadap sesama. Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Sudah dapat, katakan amin. Mungkin ini agak panjang, tapi biarlah ini bisa jadi berkat buat kita untuk nasihat hidup di dalam kasih. Ayat ke-9, nanti Bapak Ibu minta bantuannya, di ayat yang berikutnya. Ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Amin. Saya simpulkan, mengasihi sesama berarti melakukan tindakan seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap orang di sekitar kita. Mengasihi sesama, menghindari kita merendahkan orang lain. Mengasihi sesama, menghilangkan kompetisi di dalam hidup ini. Jangan lagi kita saling sikut-sikutan, jangan lagi kita saling dendam-dendaman, jangan saling amarah, jangan saling berantem, tapi mari yuk kita mengasihi Tuhan. Antara sesama dan kepada Tuhan. Lalu apa buahnya sih kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Yang pertama, kita menjalani perintah Tuhan dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Hidup dalam kasih, hukum yang utama. Ingat baik Bapak Ibu. Bukannya ibadah, bukannya doa, atau pemberian persepuluhan, gak kalah penting. Tapi jikalau ini, kasih ini tidak ada melekat di dalam hati kita, jikalau kasih ini tidak nempel tertanam dalam hidup kita, bullshit kita ngomong kita cinta Tuhan. Bohong kalau kita, hidup gue udah bener, hidup gue udah baik, gue udah sering ngasih kok. Hidupmu hanya dirasakan oleh orang lain, bukan pengakuan. Amin. Poin kedua, apa buahnya? Kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bisa introspeksi diri, berkaca dengan diri kita sendiri. Pak, sakit banget Pak, difitnah. Pak, sakit banget Pak, yang namanya dituduh, yang namanya digampangin sama orang. Tapi saya mau tanya hari ini, apakah engkau pernah melakukan hal tersebut kepada orang lain? Kalau pernah, jangan nangis sama Tuhan. Orang itu buahnya sekarang kok, yang kamu rasakan. Kalau engkau pernah di dahulu, hari-hari yang dulu, kita pernah ngecewakan orang, kita udah memfitnah orang, kita udah mengucilkan orang, kita udah menggampangin orang. Kalau hari ini engkau dapat buahnya, jangan nangis Pak Bu. Introspeksi diri. Amin. Introspeksi diri. Apa yang udah kita lakukan sama orang. Yang ketiga, menghilangkan segala perbedaan dalam kehidupan ini. Iya dong. Kita mengasihi berarti tertutup semua perbedaan yang ada dalam dunia ini, baik strata, ekonomi, atau status, atau apapun. Tertutup kalau kita hidup di dalam kasih, kita saling mengasihi, kita ajarkan kasih di dalam dunia ini. Semua perbedaan pasti akan tertutup. Amin, Bapak Ibu. Dan yang keempat, kita membawa pesan damai dan menjadi garam dan terang dunia. Itu kan yang Tuhan inginkan, itu kan yang Tuhan mau, bahwa hidup kita dirancangkan sama Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kalau kita menjadi garam dan terang dunia kalau kita enggak hidup di dalam kasih? Terakhir, sebagai penutup, saya ngajak melihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Kita baca bareng-bareng yuk. Sudah dapat? Katakan amin. 3, 2, 1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kemarahan orang lain.
Ya, sukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Segala sesuatu, percaya pada sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hanya orang yang mahal, orang yang berharga di mata Tuhan untuk bisa melakukan hal ini. Berat atau gampang, Pak Bu? Semasih daging pasti berat, tubuh kita masih daging. Susah, Pak. Boro-boro. 1-2 aja mungkin udah kewalahan untuk melakukan hal ini. Tapi hanya orang yang mahal, orang yang berharga untuk bisa melakukan kasih di dalam hidupnya. Apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, seberapa banyak deposito yang ada di tabunganmu, kalau engkau nggak punya kasih di dalam dunia ini, say goodbye. Bye. Amen. Jadi mari hiduplah di dalam kasih, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bergairah untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya undang worship leader. Untuk menyanyikan kasih itu murah hati. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar di hari ini, yang boleh kami baca, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami sadar kami masih dalam daging, kami masih
banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan terkadang kami lupa Tuhan, bahwa hidup kami harus saling mengasihi, terutama mengasihi Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan, saat ini kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus memateraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang pagi hari ini, untuk kami diberkati, untuk kami dikuatkan kembali, untuk kami punya kasih di dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu, kami membaca Tuhan merancangkan hidup kami penuh kasih, bukan hidup saling bermusuhan, bukan hidup saling bermarah-marahan. Namun kami mau belajar Tuhan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk hidup kami ada di dalam kasih. Terima kasih ya Bapa, hamba telah selesai saat ini membawa kebenaran firman-Mu, men-sharingkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Namun biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami, pikiran dan jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Kita diajarkan kembali dan diingatkan kembali untuk kita boleh mengasihi sesama, mengasihi yang mengasihi kita dan juga mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, amin. Membalas kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa upahnya kalau hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, amin. Biarlah kita terus diajar dan diingatkan melalui kebenaran firman, terlebih untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan siang hari ini. Kami diteguhkan dan diingatkan kembali bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan mengasihi sesama kami dan terlebih mengasihi Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Geri beserta Ibu Cynthia. Biarlah Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, pewahyuan dari Tuhan untuk hamba-Mu ini, sehingga dia dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan di hari-hari yang akan datang, dan boleh banyak jiwa dimenangkan guna hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kesetiaannya untuk JKI Karna Family Church Tuhan, beserta istrinya Ibu Cynthia. Biarlah mereka berdua boleh bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja di tempat ini. Kami siap memberi dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, Ku Berbahagia. Haleluya. Yesus abadi
akan masuk ke dalam perjamuan kudus, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita. Nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh hambanya Ibu Gembala sambil petugas memberikan roti dan anggur kepada jemaat. Kita angkat satu pujian, Kasih Allahku. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh mari bersyukur. Bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan saya persilakan kepada hambanya Ibu Gembala. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Puji nama Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita terima sakramen perjamuan kudus, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar percaya bahwa hosti dan anggur yang akan kita angkat bersama-sama akan benar-benar diubahkan menjadi tubuh dan darah Tuhan? Bersama-sama dengan saya kita angkat terlebih dahulu hosti tinggi di atas kepala. Bersama-sama dengan saya kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna. Jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya yang menyatu dengan tubuh Kristus. Segala sakit penyakit sudah sembuh. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan kami. Tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
tinggi anggur di atas kepala kita. Bersama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Memberi kami bersama keluarga penebusan dari segala dosa, kesalahan, dan masa lalu kami. Kami berjanji sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Doa kami hari ini, rumah tangga, tidak pernah ada kata poligami, poliandri, dan perceraian. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyelamatkan hidup dalam kasih mula-mula. Lewat kuasa darah Yesus, kami diprogramkan menjadi warga kerajaan surga. Nama istri, suami, keluarga besarku tercatat di dalam kitab kehidupan. Lewat darah Yesus, kami percaya setiap sakit penyakit kami sudah sembuh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, apapun nama penyakit kami sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah yang suci, darah Tuhan kami, darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak Saudara untuk berdoa, mengucap syukur, dan menyatakan segala kerinduanmu di hadapan Tuhan. Saya beri waktu sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kehadirannya pada pagi siang hari ini. Saya mengucap syukur atas kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama beribadah di tempat ini di JKI Kana Family Church. Ibadah JKI Kana Family Church sudah bisa diakses kembali di kanal YouTube kami di kanal Family Media. Tapi bukan dalam bentuk live streaming, tapi siaran tunda. Jadi akan diupload nanti di hari Senin atau Selasa. Jadi sudah bisa diakses kembali. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Bapak Gerald Lukas Tobing. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama buat kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, akhirnya bisa kembali lagi melayani Tuhan sesuai dengan panggilannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama terus dukung dan doakan pasangan suami istri Pak Giri dan Bu Cynthia untuk terus tetap setia, makin lagi untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di mimbar yang segini aja, yang berapa kali berapa ini, tapi juga terus memperluas kerajaan Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Biar semakin maju ya Pak, semakin sukses. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Tadi udah keringetan terus dari pagi datang. Santai aja Pak. Ada di YouTube, jadi Bapak bisa review apa kurangnya, nanti bisa share ke grup keluarga, ya kan? Bisa dibagikan untuk menjangkau banyak jiwa. Amin. Minggu depan ibadah kembali dilakukan di tempat ini jam 10. Mari sama-sama datang, bawa keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, siapapun yang rindu untuk dipulihkan Tuhan. Karena gereja ini bukan punya kita, gereja ini punya Tuhan. Buat apa? Buat memulihkan banyak orang, buat memulihkan banyak keluarga. Karena tujuan gereja ini didirikan untuk memulihkan keluarga. Sehingga banyak keluarga yang dipulihkan, keluarganya kudus dan berdampak bagi sekelilingnya. Karena penting hari-hari ini kita sadari betul bahwa keluarga kita seringkali menjadi hal pertama yang iblis gak suka. Dunia ini gak suka keluarga kita baik-baik aja Bapak Ibu. Dunia gak suka rumah tangga itu baik. Dunia gak suka ibu sama anak baik. Dunia gak suka keluarga kita harmonis. Jadi hari-hari ini sadari bahwa ayo bawa keluarga kita. Tapi keluarga saya belum mau Bu diajak ke gereja. Jangan dipaksa. Siapa yang mau? Ayo datang. Gak mau datang, akses YouTube. Gak mau juga Bu, telepon saya lah, biar saya doain aja. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Tetap dukung doakan pelayanan kita di tempat ini. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani. Ibu Elis, Ibu Ivo. Gak kapok ya. Nanti kita bisa ketemu lagi dalam pelayanan berikutnya. Kita akan tutup ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri.
kami sudah selesai melakukan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu juga sudah selesai berbicara di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan, roh Tuhan tidak pernah berhenti dalam kami. Roh Kudus-Mu terus bekerja, terus mengerjakan di dalam kami. Bapa, buat kami mengerti setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Buat kami mengerti apa makna kami melakukan sakramen perjamuan kudus ketika kami datang ke rumah Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, apa arti pujian penyembahan kami. Buat kami mengerti Tuhan, apa arti setiap taburan kami di gereja ini Tuhan. Supaya besok ketika kami kembali dalam aktivitas kami tidak pernah lupa akan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk cakap melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang, yang paling kanan sampai yang paling kiri. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan persoalan mereka, mungkin hamba gak bisa dengar satu persatu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, Roh-Mu mendengar. Surga mendengar. Bahkan setiap tetes air mata yang jatuh dalam doa-doa mereka, Engkau yang menampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Engkau yang memperhitungkan segala lutut yang bertelut, segala air mata yang menetes Tuhan. Berkati hamba-hamba, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Maupun mereka yang tidak hadir ke tempat ini, Tuhan tutup bungkus apapun kegiatan mereka, dalam perjalanan mereka dari luar kota untuk kembali ke tempat ini. Atau apapun Tuhan yang sedang mereka kerjakan, Tuhan jagai lindungi jemaat-jemaat Tuhan. Pagari keluarga-keluarga ini Tuhan, pagari keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang menjadi brand ambasador kerajaan surga dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dari worship leader, imam musik, sound, media, bahkan hamba-Mu Tuhan, Pak Gary yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus hamba berdoa, diberkatilah Bapak Gary. Sukses berhasil. Kau terus Tuhan angkat naik, tidak pernah akan menjadi ekor. Kau bukan orang yang gagal, kau hanya orang yang sedang dalam proses Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan keturunan-keturunan ilahi pada rumah tangga ini Tuhan. Diberkati, bahkan orang tua, kakak, abang, keluarganya Tuhan, diberkati aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga Kopens di tempat ini yang menyediakan tempat ibadah. Tuhan diberkati keluarga Oma Mary dan keluarga besar. Biarlah kiranya terus berkat-berkat Tuhan tercurah atas keluarga Oma Mary di tempat ini. Juga untuk JKI Tuhan diberkati apapun tugas kegiatan panggilan Jemaat Kristen Indonesia. Tuhan yang terus tambahkan visi misi daripada Tuhan. Bahkan Tuhan bangsa ini Tuhan kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsa Indonesia. Apapun hasil dari pemilu yang sudah kami lakukan Tuhan beberapa hari yang lalu. Kami taruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang-orang percaya. Kami anak-anak Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk tunduk kepada setiap pemerintahan yang ada. Karena kami tahu, pemerintahan yang ada berasal daripada Tuhan. Kami menopang siapapun yang terpilih Tuhan. Tuhan punya rencana. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia ada di tangannya Tuhan. Bahkan kota kami, kota Depok, juga terjadi hal yang sama Tuhan. Sejahteralah kota kami, sejahteralah bangsa kami Tuhan. Pada akhirnya kami mau pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kami mau membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Biarlah segala kebaikan, kemurahan dan kebajikan selalu mengikutimu, mengikutiku. Mengikuti keluargamu dan keluargaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput saudara dan saya untuk pesta dalam kerajaan sorga. Kekal selama-lamanya. Yang sudah percaya dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan. Amin. Ibadah sudah selesai, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.